Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a al-islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesempatan dan juga beraneka ragam kenikmatan untuk bersiap-siap menghadapi 27 hari Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya karena berangkat dari Bogor by kereta setelah libur panjang. Nampaknya luar biasa jalan-jalannya. Nah, nampaknya tadi harusnya naik kereta jam 5 ya, atau setengah 5. Saya jarang ke Jakarta untuk kajian duha. Ini karena yang minta ini Pak Hanin dan MK. Saya jadi nggak enak kalau nggak memenuhi. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar sedikit tentang dahsyatnya tawakal. Banyak di antara umat ini yang tidak faham, tidak mengerti tentang tawakal. Hanya di lisan saja, hanya di bibir saja. Maka tidak usah heran, tawakal nggak berbekas dalam kehidupannya. Keluar dari rumah tadi, dia katakan, Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah, aku berserah diri apapun yang terjadi di jalan. Mau macet, mau kereta apinya kebakar, mau pesawatnya meledak, mau kemudian gedungnya runtuh, mau kemudian ditabrak mobil menuju ke tempat kantor, tawakal Allah. Tapi sebenarnya apa itu tawakal? Banyak umat Islam yang nggak paham, sehingga kemudian tawakal itu nggak menjadikan seorang muslim itu dahsyat kerjanya, dahsyat prestasinya, dan dahsyat menciptakan peradaban baru. Oleh karena itu, maka di kajian duha kali ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat. Jemaah yang dirahmati Allah, pernah baca buku ini? Pernah baca? Enggak. Atau pernah lihat sampulnya? Nah, ini sampulnya. Atau pernah nonton filmnya? Bagi yang belum, jangan. Bagi yang sudah, ya udah terlanjur. Kenapa? Karena buku ini sekarang sedang lagi bestseller di Barat dan sedang masuk ke Indonesia dan juga digemari oleh banyak orang. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan prinsip ateis. Ya. Jadi buku ini judulnya adalah The Secret, ya, rahasia. Ya. Jadi rahasia apa? Rahasia terkabulnya impian. Jadi buku ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau sesuatu, kalau kita ingin sesuatu, mobil baru, rumah baru, suami atau istri baru, gitu ya, atau yang belum nikah pingin punya suami, yang belum nikah pingin yang punya istri dan seterusnya, pokoknya pingin apapun, buku ini mengajarkan kita apa? Kekuatan pikiran, mind power. Bagaimana yang diajarkan buku ini? Gampang. Kalau Bapak misalnya mau mobil baru, datang ke konter mobil, ya. Kemudian pegang-pegang mobilnya, buka pintunya, duduk di dalam, hirup udaranya, rasakan, bayangkan itu sudah jadi mobil antum. Maka nanti, kata buku ini, the universe atau alam semesta akan mendukung antum memiliki mobil itu. Bukan Tuhan ya, universe. Kenapa? Karena buku ini tidak mengakui Tuhan. Tuhan tuh nggak ada. Yang ada apa? Alam semesta. Kalau mau rumah baru, gampang. Datang aja ke pameran perumahan, datang ke rumah aslinya, buka pintunya, bayangkan Anda menjadi penduduk rumah itu. Insya Allah, kalau bahasa kita, kalau bahasa dia, alam semesta akan mengabulkan permintaan kita, nanti kita akan punya rumah kayak gitu. Kalau mau suami ganteng, gampang. Ambil fotonya, bayangkan. Rasakan dia jadi suami Anda. Bawa tidur, bayangkan dia memeluk Anda, rasakan. Nanti dia akan jadi suami Anda, gitu ya. Jadi ini yang diajarkan buku ini. Apa bukunya? The Secret, rahasia yang terpendam. Tapi benarkah itu semua? Bahkan di Indonesia keluar film juga mendukung buku ini. Judulnya apa? Siapa yang tahu kemarin? Judulnya Mestakung. Tahu Mestakung? Semesta mendukung. Hati-hati, ada upaya agar kita tidak percaya kepada Allah.
Tapi pertanyaannya, kalau kemudian mereka orang barat percaya banget dengan yang namanya universe, alam semesta, ya, bagaimana dengan kita? Kita ini percaya kepada siapa? Kita ini yakin nggak? Hakul yakin nggak? Bahkan kemudian iman nggak? Kalau ada kekuatan lebih besar daripada di universe. Universe itu kan alam semesta. Alam semesta itu dia satu dengan yang lainnya saling bergantung. Berarti apa? Dia lemah. Dia bergantung kepada yang lain. Ada kekuatan lebih besar dari itu semua. Dialah Allah. Pertanyaannya, percaya nggak kita dengan Allah? Itulah kenapa banyak orang korupsi. Kenapa? Seakan-akan Allah nggak melihat. Ketangkap uang tunai di toilet, ya nggak? Malu, Pak. Masya Allah. Ya, bahagiakah? Tidak. Saya kemarin ngisi pengajian di Gunung Sindur, ketemu dengan Gayus Tambunan. Ya, korupsinya ratusan miliar, dihukum 30 tahun. Sekarang tinggal berapa tahun, Pak? Siapa yang tahu? Tinggal 2 tahun lagi. Loh, kok bisa dari 30 tahun? Kayaknya baru kemarin masuknya. Iya, remisi, Pak. Dibuang remisi, dibuang remisi, dibuang remisi. Tinggal berapa? Tinggal 2 tahun setengah lagi. Dia udah jalanin 5 tahun setengah. Ya. Dan di penjara itu dia bisa pakai handphone, dia bisa pakai macam-macam. Kenapa? Karena nggak percaya adanya Allah. Nggak percaya bahwa Allah itu melihat lebih tajam daripada kamera CCTV. Bahkan seorang yang membunuh seorang putri, seorang anak usia 14 tahun dengan 14 orang laki-laki bajingan, biadab. Mohon maaf ya, saya panas banget melihat berita itu. Mohon maaf Pak, siapa yang punya anak perempuan? Pak, punten Pak, bayangkan kalau itu anak antum Pak. Kalau itu anak antum Pak, anak itu nggak ada salah apa-apa Pak, dia lewat begitu saja kemudian dipukul kepalanya. Mohon maaf, na'udzubillah summa na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, itu mulutnya sampai robek. Mohon maaf, kemaluan sama dubur itu sampai robek. Ya, kemudian sudah meninggal dunia, itu masih diperkosa lagi Pak. Bahkan mayatnya dibuang begitu saja, dan lebih gilanya apalagi, begitu upaya mencari, itu orang-orang yang berbuat itu ikut cari. Saya bilang, Masya Allah, gak ada lagi takutnya sama Allah. Sudah tidak ada lagi. Bayangkan kalau itu anak saya, kalau itu anak kita semua. Bayangkan gimana rasa hati kita melihat putri yang kita cintai, kita besarkan, dan kita penuhi kasih sayang, tiba-tiba wafat dalam kondisi seperti itu. Mungkin kalau saya Pak, mohon maaf saya ustadz tapi saya manusia biasa. Kalau saya boleh memilih, saya bukan minta hukum penjara atau hukum mati, tapi apa, dicincang-cincang sebagaimana kemudian anak saya juga meninggal dalam kondisi seperti itu. Bahkan mohon maaf, katanya dengar-dengar hukumannya cuma 10 tahun penjara. Sangat-sangat menyayat hati. Bahkan banyak orang yang kemudian membunuh istrinya. Kemarin di Gunung Sindur itu saya ketemu salah satu tahanan. Di tahanan itu apa? Dia bakar istrinya. Saya tanya, Mas kenapa nangis dari tadi? Saya ngisi kajian, dari awal sampai akhir dia nangis aja. Dia tanya, Ustadz, saya boleh nanya Ustadz, kenapa Mas kok nangis terus? Saya bakar istri saya Ustadz. Kenapa dibakar istrinya? Karena stres. Ya? Karena stres. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini Indonesia banyak orang stres. Bayangkan, biaya hidup naik terus, meskipun bensin turun, nggak ada sembako turun Pak. Sembako naik terus, apalagi mau Ramadan, walaupun BBM turun. Sementara gaji tetap. Berapa banyak orang stres di Indonesia? Apa kata Republika? 2 bulan lalu Republika mengeluarkan berita 8 dari 10 warga Jabodetabek depresi. Ciri-cirinya 1, gampang ngantuk. Oh, yang ngantuk-ngantuk. Oh, ciri-ciri berarti apa? Depresi itu stres. Ciri-ciri yang kedua apa? Gampang marah Pak. Ketohel dikit, weh, ketohel dikit, bunuh. Kemarin di Bogor kejadian. Sama-sama masuk GTO Pak. Cuma gara-gara yang satu masuk GTO, yang satu masuk GTO. GTO, coba. Enggak ada apa Pak, GTO doang. Yang satu pejabat Pemda Kabupaten Bogor, yang satu orang Bogor. Jadi sama-sama masuk GTO, berebut. Akhirnya apa? Yang Pemda bilang udah kamu masuk, yang itu bilang udah kamu masuk. Akhirnya Pemda duluan masuk. Begitu masuk, selesai ceritanya. Enggak. Mobilnya dipepet sampai di bawah jembatan tol Sentul itu. Kemudian dipepet begitu, berhentilah Pemdanya, merasa pejabat, dia keluar, ternyata apa Pak? Pakai bayonet Pak. 17 tusukan di sini. Meninggal dunia di tempat. Baru beberapa bulan lalu. Orang stres.
Terus saya bilang, kenapa mas kok bakar istrinya? Ustaz, ini terjadi Ramadan tahun lalu. Bayangkan antum, Ramadan. Saya bilang, kok bisa antum nih? Masya Allah. Saya bilang, kok bisa itu istri dibakar? Ustaz, saya di PHK Ustaz. Gara-gara saya di PHK, saya nggak punya uang, saya biasanya punya banyak duit, saya nggak punya duit, saya stres. Saya pulang, saya tanya sama istri saya baik-baik. Istrinya lagi di dapur, menjelang berbuka. Dia bilang apa? Dek, kita masak apa hari ini? Bukanya pakai apa? Apakah istrinya? Buka, masak batu. Begitu, istrinya juga stres. Suami stres, istri stres. Akhirnya gimana? Suami yang marah dan menyimpan amanah ini, nggak mungkul, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ke dia cuma ke carport, ya, garasi mobil, dia ambil sisa bensin itu. Dia apain? Dia siram gitu. Gosong, Pak. Itu api dari dapur itu, dari kompor nyamber langsung. Gosong istrinya. Masuk penjara. Ketemu kemarin di Gunung Sindur. Sekarang dihukum berapa? Seumur hidup, Pak Ustadz. Nyesel, Mas. Banget Ustadz. Terus kalau nyesel, istrimu bisa hidup lagi. Terus kalau kamu nangis darah, istrimu bisa hidup lagi? Nggak bisa. Ustadz, lebih baik saya di penjara di sini, Ustadz. Kenapa? Kalau saya keluar dicincang-cincang sama abang dan kakaknya. Ya pastilah. Ya, kakak adik yang mana yang adiknya dibakar oleh suaminya? Enggak, emosinya Masya Allah. Syukur kamu ya dihukum begini. Ya, kalau pakai hukum Islam udah nggak ampun kamu. Ya, hukumnya apa? Kisos. Ya, udah hilang itu ini. Lehermu udah hilang. Ya, Masya Allah. Banyak orang stres sekarang. Kemarin suami, istri janda, ini suami orang selingkuh, zina, hamil nuntut, minta rumah, minta ini segala macam, ngamuk karena stres kan. Akhirnya gimana? Dicincang-cincang, Pak. Udah dicincang-cincang, dibuang ke sungai. Orang Indonesia sekarang banyak yang stres, gampang marah. Tadi di motor dari Masya Allah, cuma gara-gara saya bilang mepet gitu motor tuh sama motor. Woi, bang, udah cepat. Orang Indonesia itu gitu. Kenapa? Karena semua orang itu sekarang tuh dalam tekanan. Kerja, tekanan, di rumah tekanan, sama bos tekanan, yang bos lagi ditekan lagi tekan. Kalau nggak deket-deket sama Allah, habis kita. Ya. Nah, oleh karena itu banyak orang stres, termasuk di mana? Di perdagangan juga begitu. Ya. Banyak yang perdagangan sekarang sepi, toko-toko tutup. Kenapa? Karena beban berat. Orang boro-boro mau beli baju, boro-boro mau hidup mewah. Kenapa? Duitnya ngepas sekarang. Ya, krisis nggak selesai 13.000 per dolar itu nggak turun. Ya, mending kita nggak pengusaha besar jatuh tempo, dia hutangnya tadi 10.000 per dolar, sekarang begitu pas jatuh tempo 13.000, bayangin 3.000 kali berapa juta dolar hutangnya, langsung bangkrut Pak perusahaan. Bank Mega kemarin PHK 2.000 karyawan, total ya 8.000 karyawan, ya. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan minyak, perusahaan oil, PHK banyak orang. BRI kemana 1.000 karyawan, habis semuanya. Kenapa? Ekonomi sekarang semakin memberat. Di kantor-kantor juga begitu. Kenapa? Kok lesu mas kerjanya? Sama aja Ustadz, rajin sama enggak gajinya sama. Akhirnya gimana? Akhirnya banyak orang yang kemudian stres dan dia bilang apa? Udahlah Ustadz, tawakal aja lah kita. Nah, pertanyaannya apa itu tawakal? Kita sering ngomong tawakal, tapi kita nggak ngerti tawakal itu apa. Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah unta itu dibiarkan saja di depan pintu seraya bertawakal kepada Allah, ataukah harus diikat supaya tidak hilang? Jadi bagaimana ya Rasulullah? Apakah unta itu dibiarkan supaya ini yang penting bertawakal, atau harus diikat supaya tidak hilang? Apa kata Rasulullah SAW? Ikatlah dan bertawakal. Nah, jadi sebenarnya apa itu tawakal? Tawakal itu, ya, itu adalah buah keimanan. Semakin mantap keyakinan kita kepada Allah, semakin mantap tawakal kita. Semakin mantap keimanan kita kepada Allah, semakin sabar kita menjalani kehidupan. Sabar ngelihat tingkah istri kita, mohon maaf namanya wanita. Apa kata Rasulullah? Sabar-sabarlah terhadap wanita, karena dia seperti tulang rusuk yang bengkok. Kita keras dia patah, kita biarin dia bengkok. Jadi gimana? Pelan-pelan, ya, nanti patah sendiri gitu ya. Sabar. Dengan istri kayak gitu, orang apa
Apa salahnya istri ngomong itu? Makan apa? Makan batu. Ya udah biarin aja, emang kenapa sih? Kenapa harus disiram bensin gitu loh? Bilang aja, Mama ngomongnya begitu sih, Masya Allah. Dah selesai kan? Kenapa harus kemudian disiram bensin gitu loh? Apa kemudian kalau disiram bensin itu selesai? Puas gitu? Ya, anak kita Masya Allah, yang satu nggak mau diem, lompat. Ya biarin aja, ladenin aja, Masya Allah. Kenapa? Begitulah kita masih kecil. Jadi orang kemudian yang akidahnya mantap, imannya mantap, tauhidnya mantap, sabarnya pasti mantap, tawakalnya pasti mantap. Apalagi ikhlasnya juga mantap. Nggak mengharapkan pujian orang, nggak peduli pujian orang, cacian orang. Dia akan berbuat karena Allah. Kenapa? Karena dia yakin dia bersama Allah. Ya, orang yang kemudian ya penghasilannya pas-pasan, dia bilang apa? Nggak apa-apa penghasilan saya pas-pasan. Yang penting saya bersama Allah. Daripada penghasilan saya banyak, duit saya banyak, tapi saya jauh dari Allah. Nah, oleh karena itu, tawakal itu adalah buah dari akidah. Makin mantap akidah kita, makin mantap tawakal kita. Kenapa? Contoh, antum, Mas Sobari telepon saya. Begitu telepon, nggak saya angkat. Kenapa? Nggak kenal saya. 20 kali miss call saya. Saya cuma ngeliatin aja. Paling saya balas SMS. Saya bilang apa? Maaf, siapa ya? Gitu. Kenapa? Saya nggak kenal. Begitu Pak Hanin telepon, tret. Wih Pak, gimana Pak? Apa yang bisa dibantu? Kenapa? Kenal. Itu. Kalau kita kenal dengan Allah, kita responsif. Itulah kenapa ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu kayak cacing kepanasan dingin, sholat. Yang satu lagi gimana? Adem aja nggak sholat. Mas, udah mau masuk asar loh. Apa kata teman? Bentar lagi rapat belum selesai. Nggak enak sama ketua rapat. Ya Allah. Kenapa? Lu nggak nganggap penting tuh sama Allah. Sama kayak saya sama antum. Siapa lu? Digituin. Tapi begitu saya kenal, apa kata beliau? Tret. Baru sekali aja nggak angkat, langsung saya SMS. Pak, tadi telepon ya? Maaf Pak, lagi rapat. Begitu. Nanti saya telepon balik. Kayak gitu lagi coba. Kenapa? Karena tawakal itu buah keimanan. Semakin mantap keimanan kita, semakin kenal, semakin dekat, responnya beda. As-salatu khairum minan naum. Sebahagian gimana? Kubrak langsung. Ya Allah, azan. Langsung wudhu, langsung kejar soft pertama, langsung berangkat kerja. Sebahagian gimana? Tarik selimutnya. Dia bilang apa? Berisik amat sih tuh kan? Kenapa? Nggak kenal sama Allah. Maka orang yang kenal kepada Allah, pasti dia berwajib bertawakal kepada Allah. Nggak boleh tawakal kepada kantor. Nggak boleh tawakal kepada suami. Nggak boleh tawakal kepada istri. Nggak boleh tawakal kepada atasan. Kenapa? Semua itu pasti habis binasa. Maka, apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah aku merasakan ya, rasa amat sangat beratnya sakit hati kecuali berharap kepada selain Allah. Coba deh berharap sama manusia. Capek. Antum minta tolong sama beliau, pinjam ya, saya butuh 5 juta aja, akhir bulan saya ganti. Apa kata beliau? Oh ya nanti sore saya transfer. Sore kita SMS lagi, maaf Mas, gimana yang pinjaman saya, boleh nggak? Oh iya kelupaan tadi, malam, Insya Allah malam udah di rumah. Telepon lagi malamnya, Mas mohon maaf pinjaman saya gimana, boleh nggak? Aduh saya lupa besok. Gimana perasaan kita? Nggak enak. Berharap sama orang tuh capek. Terus apa lagi dia bilang? Oh iya maaf, nanti minggu depan deh, uangnya ternyata nggak ada. Coba perasaan kita. Ya, kalau anak gaul bilang apa sekarang? PHP. Ya, harapannya palsu. Nggak enak banget itu. Nah, kalau berharap pada Allah, pasti Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, tidak berkaitan dengan sebab akibat. Apa maksudnya tawakal tidak berkaitan dengan sebab akibat? Misalnya gini. Yang belum nikah siapa? Nah, tinggi-tinggi aja biar saya doain biar cepat nikah. Yang belum nikah, antum belum nikah ya. Nah, yang belum nikah ya, dia keluar dari rumah, dia bilang apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Aku berserah diri kepada Allah. Dia mau kemana? Mau ke Bandung. Begitu di pinggir jalan tol dia bilang apa? Ya Allah ya Rabbi, hamba bertawakal kepadamu ya Allah, hamba pingin ke Bandung ya Allah. Lewat bis Cipaganti. Ya Allah ya Rabbi, hamba bertawakal kepadamu ya Allah. Hamba tawakal penuh hanya kepadamu. Hamba yakin engkau akan mengantarkan hamba ke Bandung ya Allah. Lewat X-Trans. Ya Allah ya Rabbi, kenapa hamba ini gak sampai Bandung juga ya Allah. Akhirnya gimana? Akhirnya menuju ke tempat calon suaminya itu.
Akhirnya gimana? Dia sholat duha di pinggir tol. Dia taruh sejadah, dia sholat duha. Begitu sholat duha, dia bilang, ya Allah ya Rabbi, hamba pingin ke Bandung ya Allah. Lewat lagi bis gede, ya. Dia liatin, ya Allah tolong hamba ya Allah. Nggak selesai duhanya, apa dia bilang? Dia ambil dompetnya, kenapa nggak sampai-sampai Bandung, dia bilang. Akhirnya gimana? Setiap mobil lewat, dia stop. Ngapain? Dia kasih sedekah. Doakan saya ya, biar cepat sampai Bandung. Kira-kira sampai Bandung nggak? Kenapa? Kenapa? Tawakalnya salah? Enggak. Tawakalnya nggak sempurna. Kenapa? Nggak dilengkapi dengan sebab akibat. Begitu kemudian ada mobil lewat sekali lagi, apa tuh? Cipaganti, dia stop. Tak 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 tak, dia tanya, Mas bisa turun di Pasteur? Apa kata bisnya? Boleh. Dia duduk. Terus dia bilang apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Sampai Bandung? Insya Allah sampai Bandung. Nah, yang belum nikah nih, milih-milih buku di Gramedia lewat cowok ganteng banget. Begitu melihat, Masya Allah ganteng banget ya Allah. Kalau jadi suamiku, aduh ya Allah bahagianya ya Allah. Ya Rabbi, hamba bertawakal kepadamu ya Allah. Hamba pingin dia jadi suami hamba ya Allah. Jadi nggak? Terus gimana kalau mau jadi? Stop. Stop. Terus bilangnya gimana? Mas, udah ada istrinya belum? Belum. Mau nggak jadi suami saya? Betul nggak? Iya. Kemungkinan? Ya. Kemungkinan? Enggak. Yang besar kemungkinan apa? Oh, belum apa-apa, belum dicoba udah enggak. Ya. Jadi orang yang tawakal itu harus melakukan sebab akibat. Kalau ngelihat saya sekarang, ngelihat Ustadz Bahtiar Nasir sekarang, ngelihat Ustadz Felixio sekarang, jangan kira kami itu nggak melakukan sebab akibat. Saya misalnya, saya belajar Islam itu dari tahun 97, sekarang 2016, ya hampir sekitar 20 tahun belajar Islam. Saya belajar dari guru-guru terbaik, komunikasi saya belajar dari guru-guru terbaik. Akhirnya gimana? Jadilah saya sekarang. Sebab akibat. Nggak bisa kalau kemudian kita mau sesuatu, kita nggak melakukan sebab akibat. Apa itu tawakal? Tawakal berasal dari bahasa Arab. Tawakal berasal dari bahasa tawakkala ya tawakkalu tawakulan, artinya menjadikan pihak lain sebagai wakil atau zat yang mewakili diri seseorang dalam urusan tertentu. Jadi kalau kita menjadikan orang sebagai wakil atau kita minta tolong sama orang untuk urusan sesuatu, berarti kita mewakilkan urusan itu kepada dia. Nah, seperti contoh ini, ya, Imam Ghazali memberi contoh sederhana tentang tawakal. Apa itu tawakal? Imam Ghazali bilang gini, dianalogikan oleh beliau supaya lebih mudah memahaminya, gini. Keadaan orang yang bertawakal kepada Allah seperti bayi dengan ibunya. Bayi tidak pernah mengetahui yang lain, serta tidak pernah menyerahkan urusannya kecuali pada ibunya. Ibulah yang pertama kali dia bayangkan ketika dia membayangkan yang lain. Artinya gimana? Inilah kayak ginilah orang tawakal. Mau makan, bayinya ngomong apa? Mama, betul nggak? Mau tidur, mama, iya nggak? Mau ke kamar mandi, mama. Mau apa-apa, mama. Semua mama, semua mama. Kenapa? Dia nggak kenal yang lain. Dia nggak kenal bapaknya. Padahal bapak kandungnya. Begitu bapaknya mau gendong, ayo sama papa aja. Mama. Nah, orang tawakal tuh kayak gitu. Ngadapin masalah jodoh, dia bilang apa? Ya Allah, Robbi, tolong hamba ya Allah. Ngadapin masalah rizki gimana? Ya Allah Robbi, meskipun dunia ini sedang berkecamuk, sedang sulit, tapi engkau pasti menolong hamba ya Allah. Ngadapin masalah suami istri, mohon maaf lagi sengketa di rumah, dia bilang apa? Ya Allah, ya Robbi, jika memang ini yang terbaik bagi hamba, berikan hamba kesabaran, curahkan hamba kesabaran. Tapi memang jika memang ini gak terbaik, ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Ini orang tawakal. Ya, jadi orang tawakal itu senantiasa hatinya hanya kepada Allah. Apa kata Imam Al-Alusi? Ya, Imam Al-Alusi ini, ya, imam di kaum salaf, ya, salafus soleh. Beliau mengatakan sikap menampakkan kelemahan dan ketergantungan pada yang lain serta merasa cukup hanya kepadanya dalam melakukan aktivitas yang dilakukannya, yang diperlukannya. Contoh gini, saya dulu kuliah di Pajajaran tahun 97. Nah, ketika saya kuliah, saya punya teman, anak orang kaya. Mobilnya bagus banget. Begitu duduk di samping saya nih, ya, dia duduk, mobilnya mobil dia bilang, saya bilang, bro, lu nggak pakai seat belt? Enggak. Seat? Enggak, udah diam aja, udah, yuk. Kemana kita? Waktu itu saya masih ingat Bandung, itu mall paling mewah itu BIP.
Zaman itu, tahun 97 tuh Bandung Indah Plaza tuh mall paling mewah. Kita lewat Dago. Lampu merah, dia jalan. Lampu hijau, malah dia berhenti. Mau motong, dia malah dari kiri, bukan dari kanan. Terus gimana? Kalau ada perempatan, dia nggak peduli hijau, dia masuk aja. Pertanyaan saya, dia nggak pakai SIM, nggak pakai seat belt, lampu merah malah dia tubruk, lampu hijau malah dia berhenti. Dia siapa? Siapa kira-kira? Kok berani banget dan tenang banget dia? Anak polisi. Ceritanya belum selesai. Tunggu. Begitu benar di perempatan, di stop sama polisi. Selamat siang Pak. Minta tolong SIM Pak. Dia nggak bergeming. Dia yang ditangkap polisi, saya yang jantungan Pak. Loh, polisi itu? Apa katanya? Udah diam aja, kenapa sih? Dia mainin handphone dia. Saya masih ingat banget handphone tahun 97 itu Nokia pisang. Masih ingat ya Nokia pisang ya? Segede gini. Malam jadi handphone, pagi jadi barbel. Dia mainin handphone aja. Polisinya marah. Tok 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 tok, kacanya diketok. Apa kata dia? Dikeluarin. Pintunya kacanya dikeluarin dikit setengah. Sret. Dia pegang perut polisinya. Pok 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 pok. Dipukul perutnya. Apa katanya? Bapak udah pernah ngerasain pindah ke Papua, Pak? Pertanyaan saya, ini orang kenapa songong begini? Hah? Tunggu ceritanya ya. Kemudian apa kata polisinya? Pak, saya nggak peduli mau bapak anak jenderal, mau bapak anak siapapun, saya nggak peduli. Bapak satu kena nggak pakai seat belt, kedua nggak pakai SIM, ketiga, wah pokoknya banyak, ada 7 pasal kena dia. Oh sebentar Pak, bentar, ada telepon masuk. Saya pas melihat gini ada tulisannya Bapak. Begitu harus diangkat. Ya Pak, iya aku kan mau ke sana, cuma aku ditahan polisi depan BIP. Kenapa? Oh Bapak mau ngomong sama dia. Oh sebentar, Pak ada yang mau ngomong sebentar. Itu handphone dipegang sama polisi. Saya belum pernah ngelihat ada polisi pucat kayak mayat setelah megang handphone itu. Gimana Pak? Iya, oh iya Pak. Aduh maaf Pak, nggak sengaja. Saya cuma jalanin tugas Pak. Iya Pak, iya baik Pak, baik Pak. Iya Pak, baik. Mas, lain kali hati-hati di jalan ya. Selamat jalan Mas, silahkan. Kenapa bisa seperti itu? Tahu siapa? Ternyata saya baru tahu dia ini anak Wadanjen Kopassus. Bukan lagi kepala Polri, bukan. Wakil Danjen Kopassus bintang 1 baret merah, saya baru tahu. Nah, 2007 kita ketemu lagi di Sudirman. Begitu ketemu, saya naik mobil dia, kemudian apa? Di Sudirman, dia hijau, dia jalan. Lampu merah, dia berhenti, pakai seat belt. Bro, lu kok jadi tertib begini? Beda sama dulu waktu kita ketangkap polisi. Kira-kira kenapa dia tertib begini? Udah. Bapaknya pensiun? Gak. Bapaknya meninggal. Siapa yang mau dia serahkan tawakalnya? Dia berserah diri selama ini kepada bapaknya. Kenapa? Itulah kenapa orang yang punya rasa tawakal hidupnya tenang. Itulah rahasianya. Kenapa? Dia punya backing. Orang yang merasa punya backing hidupnya gimana? Kalem. Ada oke, nggak ada udah gitu kan. Nikah hayu, sendiri jomblo juga, yang penting mulia, solihah, nggak ada masalah. Bagi dia apa? Nggak ada masalah. Hidup mah nikmat aja, lurus aja. Itu orang-orang bertawakal. Nah, oleh karena itu, apa itu tawakal? Tawakal itu kita yakin wakil kita nggak mungkin hianat. Kita nggak bisa datang, kita titip urusan kerjaan kita kepada seseorang. Mungkin nggak sembarangan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang kedua, apa itu wakil? Wakil itu berarti yakin dia expert dalam urusan itu. Gak mungkin kita menyerahkan urusan kepada orang yang gak ahli di bidangnya. Ya kan? Bertanya agama, tanya sama ustadz. Bertanya tentang bangunan, tanya sama orang konstruksi, orang arsitek. Kenapa? Expert. Dan kita serahkan kepada mereka. Kenapa? Mereka expert. Artinya apa? Kita wakilkan urusan kita. Dan yang ketiga, yakin dia pasti perhatian penuh. Oleh karena itu, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tawakal. Apa kata Allah? Walallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin harus bertawakal. Jadi nggak boleh kepada yang lain. Jangan sama suami, jangan sama istri sakit. Apalagi sama kantor. Hati-hati. Kata siapa nggak bisa dipecat? Kata siapa yang nggak bisa dibubarkan? Tahu Chevron? Chevron itu perusahaan minyak kelas dunia. Mem-PHK lebih dari 18.000 karyawan di seluruh dunia. Kenapa? Harga minyak yang tadinya 100 per barel anjlok di 20 per barel. Karyawannya dibersihin semua. Citibank berapa banyak? Nokia, mana sekarang Nokia? Coba lihat, cari di mall-mall ada Nokia nggak?
Nggak ada. Berapa banyak Nokia bangkrut habis, termasuk kita. Kata siapa kita nggak mungkin ditutup? Sangat mungkin. Masih ingat telepon koin? Masih. Sekarang ada nggak? Sekarang pakai apa? Wartel. Mana wartel? Nggak ada wartel. Warnet. Nggak laku warnet. Kenapa? Di mana-mana orang wifi. Bis Transjakarta ada wifi, kereta ada wifi, semua orang ada wifi. Di mana-mana sekarang ada wifi. Artinya apa? Nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meyakinkan kita. Apa kata Allah? Rabbul Masriki wal Maghrib, la ilaha illa huwa. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai wakil. Ustadz, kok Allah sebagai wakil? Berarti kita ketuanya dong? Bukan. Itu berarti organisasi. Bukan, maksudnya apa? Jadikanlah Dia sebagai wakil. Maksudnya apa? Serahkan urusan antum kepada Dia. Kenapa? Dia paling tahu. Dia paling expert urusan itu. Nah, oleh karena itu, lihat ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan lagi kepada kita, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah bulat tekad, maka tawakal kepada Allah. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kemana-mana sering naik kereta, termasuk pagi ini. Kenapa? Saya lebih suka naik ojek, naik kereta. Kenapa? Nggak macet. Rupanya saya pernah ngisi pengajian di sebuah pengajian di daerah Kebayoran. Rumahnya mewah banget. Jadi saya datang, kemudian begitu selesai, ya pas tuan rumahnya datang, saya peluk. Pak, maaf Pak, agak terlambat. Mungkin dia cium saya agak bau asap. Maklum ojek. Begitu bau asap, beda dong dengan naik mobil. Dia bilang, Ustadz maaf, tadi kesini naik apa Ustadz? Saya naik ojek Pak, tadi naik kereta, terus pasar minggu, terus saya sambung. Naik ojek, kenapa? Paling cepat dari situ aja udah Pak, pokoknya gitu. Apa kata beliau? Oh baik Ustadz, ngisi pengajian. Begitu selesai ngisi pengajian gimana? Tangan saya ditarik Pak, dibawa ke garasi mobil. Pintu garasi mobilnya dibuka. Saya bilang, ya Allah, di garasi gede banget. Ustadz maaf, ini ada mobil saya, udah lama nggak saya pakai tapi kilometernya masih bagus. Saya hadiahkan buat Ustadz. Mudah-mudahan setiap putaran rodanya menghasilkan pahala mengalir buat saya. Mobilnya sekarang ada di rumah. Kenapa? Serah diri aja sama Allah. Itu urusan Allah. Nggak usah kita ngarep-ngarep ingin dapat mobil, apalagi mobil yang bukan hak kita, apalagi hasil dari korupsi. Nggak usah. Biarin aja Allah yang ngatur. Rezeki mah nggak akan ketuker. Akhirnya gimana? Dapat. Udah dapat satu, kelang setahun. Mobil yang satu ini ternyata apa? Kadang-kadang mogok. Jadi kalau janji, ya maklum mobil tua, tapi masih bagus, ya tahun 2005 masih bagus lah. Hyundai Accent masih cakep, ya. Nah, kemudian begitu saya mau ngisi pengajian ke Bandung, ini mobil mulah, mogok di tol kilometer 57. Radiatornya berasap. Ditelepon sama jamaah. Assalamualaikum Ustaz, udah di mana? Bu, saya kilometer 57 Bu. Loh, Masya Allah Ustaz masih jauh. Ustaz pengajian udah mau mulai. Bu, nih foto. Cek, mobil saya berasap. Ya Allah Ustaz, kasihan banget. Akhirnya gimana? Alhamdulillah kemarin diberikan Grand Livina baru. Itu artinya apa? Serah diri aja sama Allah. Allah yuhibbul mutawakkilin. Tahu yuhibbu? Cinta. Kalau kira-kira Allah sudah cinta sama kita, urusan kita susah atau mudah? Anak pertama saya udah usia 10 tahun. Adiknya belum datang-datang. Saya bilang apa? Umroh terakhir, Februari umroh, saya minta di Multazam, ya Allah ya Rabbi, Engkau sebaik-baik keputusan. Kepadamu lah hamba berserah diri. Kepadamu lah hamba meminta. Kepadamu lah hamba memohon. Pulang dari umroh, gimana? Diijabah. Adiknya sekarang 4 bulan dalam perut. Jadi yang satu 10 tahun, yang satu 4 bulan. Artinya apa? Kalau Allah sudah kita jadikan wakil, kita berserah kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kira-kira kalau Allah sudah cinta sama kita gimana? Urusan kita mudah. Ya. Nah, oleh karena itu, ini doa yang sering kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ya, saya singkat. Efek power of tawakal apa? 1, dampak power of tawakal. 1, yakin Allah akan cukupkan. Orang yang bertawakal pasti cukup. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Mau umroh? Ada. Mau mobil? Ada. Mau kemana? Mau jalan-jalan liburan? Ada. Yang penting pas lagi butuh ada. Enak nggak? Enak.
Nggak usah macam-macam. Pas butuh, pas ada aja. Anak mau sekolah, ada uangnya. Tiba-tiba ada aja. Ya, nih lihat. Allah, Rasul katakan apa? Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu pergi perutnya kosong, pulang sudah berisi makanan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah nggak dengar lagu kita masih kecil? Masih ingat nggak lagunya? Cicak-cicak di dinding. Masih ingat? Gimana coba? Cicak-cicak di dinding, terus diam-diam merayap, terus perhatikan lagunya baik-baik. Yang datang cicak atau nyamuk? Nyamuk. Nyamuk yang datang. Tugas cicak ngapain? Hap. Terus gimana? Ditangkap, dapat. Berapa banyak sebenarnya rezeki itu ada di depan mata kita. Cuma kita nggak hap, termasuk urusan jodoh tadi. Udah lewat, bundar-mandir. Tapi karena kita nggak hap, ya kan? Sering kita seperti itu. Oleh karena itu, rezeki itu mendatangi manusia. Dan itu, mau tau nggak hadisnya ada itu, hadis itu, lagu itu. Apa kata Rasul? Ajal itu penutup rezeki. Selagi ajal belum datang, rezeki nggak akan pernah berhenti. Artinya apa? Rezeki itu lebih cepat daripada ajal. Cuma kita kadang-kadang nggak bisa baca. Ini tuh rezeki bukan ya? Pertemuan ini rezeki bukan ya? Nggak bisa baca. Lihat tugas cicak, cuma hap doang. Dan lihat, cicak tidak bersayap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah lihat burung gagak? Ada cerita yang menarik tentang burung gagak. Burung gagak itu punya anak. Anaknya tuh gundul, nggak punya bulu. Dan baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Saya nonton di National Geographic. Apa yang terjadi? Burung gagak itu yang induknya nggak mau ngasih makan anaknya. Kenapa? Bau dan nggak ada bulunya. Nggak diakuin sama ibunya. Tapi Allah Ar-Razzaq. Allah canggih. Justru baunya badan anak burung gagak ini menyebabkan ulat belatung datang. Tuh, memang bau. Nggak dikasih makan, oke boleh. Dipecat, oke. Rezeki nggak akan ketukar. Terus gimana? Datang burung, ulat belatung itu mendatangi si anak burung gagak itu. Akhirnya gimana? Anak burung gagak itu makan. Pluk, pluk, pluk. Akhirnya gimana? Muncul bulunya. Lama-lama jadi hitam. Baru burung gagak induknya datang. Oh, lu baru anak gua lu. Akhirnya baru dikasih makan. Apa pelajarannya? Boleh jadi kadang-kadang kita ngelihat seseorang itu buruk, tapi apa? Rezekinya pasti Allah cukupkan dengan jalan yang lain. Makanya mau lancar rezekinya gimana? Bau-bau lah badannya. Ya? Insya Allah yang datang ulat belatung. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, efek power of tawakal yang kedua, sedikit saya singkat. Apa itu? Allah bersama kita, nggak akan ada air mata. Allah katakan apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, karena Allah bersama kita. Lihat ini, pasukan Yarmuk. Pasukan Yarmuk, 45.000 lawan 240.000 pasukan. Bayangan itu. Ini udah nggak mungkin menang itu. Tapi apa yang terjadi? Justru pasukan Islam menang. Kenapa? Panglimanya ngomong begini, betapa banyaknya Rom, betapa sedikitnya kita. Betapa sedikitnya Rom dan betapa banyaknya kita. Menang itu tidak ditentukan dari jumlah, tapi ditentukan dari pertolongan Allah. Akhirnya gimana? Menang. Bayangin, 450.000 lawan 4.500, nggak kebayang menang. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan, jangan main-main dengan tawakal. Tawakal itu sebab dari pertolongan Allah. Apa kata Allah? Yansurkumullahu fala ghalibalakum. Jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan dan menghinakan kamu. Maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah pertolongan Allah? Kalau Allah bilang iya, siapa yang bilang enggak? Kalau Allah bilang enggak, siapa yang bilang iya? Enggak ada. Oleh karena itu, maka mendekatlah kita dengan Allah dan kita yakin bahwa orang yang tawakal kerjanya juga pasti optimal. Kenapa? Sababiahnya, sebab akibatnya dia sungguh-sungguh dan dia pantas mendapatkan pertolongan Allah. Maka pulang dari pengajian dari sini, satu, yakin berserah diri hanya kepada Allah. Yang kedua, lakukan sebab akibat, kausalitas, ikhtiar yang maksimal. Niscaya Allah akan berikan pertolongan yang pantas untuk kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan materi The Power of Tawakal ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan pulang dari sini nggak ada lagi galau-galau. Orang galau itu kenapa? Itu karena nggak tawakal, bukan depresi.
Orang nggak tawakal. Orang tawakal itu hidupnya tenang. Besok mau gajian gimana ya? Tawakal aja nggak cukup. Dia harus ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Dia kerja. Kerja juga nggak cukup. Dia bisa melakukan apa? Jual beli. Dia punya bisnis. Bisnis juga nggak cukup. Dia bisa banyak pertemanan dengan orang-orang yang punya banyak uang. Dengan itu apa? Dia bisa minta bantuan dengan banyak temannya. Nggak ada yang nggak mungkin jika kita kemudian mau melakukan ikhtiar yang sempurna. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan yakin bahwa Allah bersama kita dan Allah akan menolong kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau masih ada waktu, silahkan kalau ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Jam 9:20. Silakan. Masih cukup? Silakan dok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Ya. saya ingin tanya tapi tidak menyangkut materi. Ya, boleh. Yang ingin saya tanyakan tadi yang menyangkut kaitan dengan cerita Ustaz, yaitu berita tentang Yuyun, kalau nggak salah itu ya. Gimana? Yuyun. Oh, Yuyun iya. Ya. Jadi itu kan berasal dari daerah Bengkulu ya. Betul. Dan di situ memang dekadensi moral dan daerah miskin. Ya. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman harus mengeluarkan, Betul. memberikan beramal ke Betul. sana. Betul. Yang ingin saya tanyakan, kalau boleh Ya. tahu ini Ustaz, Ya. sejauh mana para ulama-ulama Ya. itu Ya. berkiprah, peduli ke situ, terus dengan langkah bagaimana, tindakan bagaimana, Ya. dan apakah bisa memungkinkan seandainya kami juga ikut terlibat. Ya. Gitu. Baik, pertanyaannya menarik. Jadi yang pertama kali ketika kita melihat kemaksiatan merajalela, yang paling merasa bersalah adalah kami. Kenapa? Berarti kami belum selesai tugasnya. Berarti kami banyak main-main. Berarti kami lalai. Kenapa? Masih banyak terjadi kemaksiatan di mana-mana. Kemarin kejadian di Tebet, ada pelacur online ketangkap meninggal. Pertanyaannya, kenapa kemudian itu terjadi? 3 sebabnya. Yang pertama memang individunya nggak bertakwa, ya, memang individunya nggak bertakwa. Jadi dia merasa Allah tuh nggak ada di situ. Allah tuh ada di masjid, di toilet nggak ada Allah, di kamar nggak ada Allah. Sehingga apa? Dia rela menjual dirinya 350.000 per kali kencan. Yang kedua, kenapa itu terjadi? Masyarakat cuek. Kenapa? Karena itu bukan anak gua. Karena itu bukan anak saya. Karena itu bukan anak kita. Karena itu bukan keluarga kita. Biarin. Termasuk apa? Dai-nya juga banyak diem. 2. Yang ketiga, kenapa itu terjadi? Negara. Bu, mohon maaf. Itu yang namanya pemerkosaan rame-rame. Itu inspirasinya dari mana? Internet. Dari tayangan porno. Tayangan porno. 1. Bagaimana bisa? Kalau kemudian Menkominfo nggak blokir, nggak jaga. Yang kedua, dari mana mereka itu bisa melakukan aktivitas gila seperti itu? Mabuk. Kenapa bisa mabuk? Berarti negara membolehkan tersebarluaskannya miras. Di Jakarta banyak ini mabuk. Orang kalau sudah mabuk, itu sudah nggak ingat ini ibu, ini anak, ini orang, atau ini binatang. Udah nggak ingat. Kemarin di Garut baru ketangkep lagi. Mabuk juga. Kambing, Pak. 7 kambing, Pak. Diperkosa sama dia. 7 kambing. Mabuk, Pak. Dan mabuknya gitu ya. Apa namanya? Minuman-minuman apa tuh? Ya oplosan gitu. Kambing mungkin dilihatnya bagaimana gitu, perempuan kali ya atau gimana. Itu kambing 7, Pak. Nggak mati. Dianya yang, mungkin dianya yang tepar gitu. Tapi di berita itu 7 kambing. Saya bilang, Masya Allah. Berarti apa? Yang pertama, obatnya gimana? Individunya juga harus jaga. Apa kata Allah? Apa kata Rasul kita? Ittaqullah haitsuma kunta. Di kantor kita takwa. Berat memang. Berat. Di mobil kita takwa. Di bis, di Transjakarta kita takwa. Coba di Transjakarta. Ada kemarin orang babak belur mukanya, Bu. Dihajar sama masa. Kenapa? Digesek-gesekannya kemaluannya ke perempuan. Perempuannya terasa ngamuk. Wah, ketahuan orang. Dia antem, Pak. Hancur mukanya. Hancur di mana? Di Gambir apa di mana?
tangkep, pukulin. Oh, ini hidungnya udah gak berbentuk. Cuma gara-gara perempuannya teriak, kurang ajar gitu doang. Wow, dihajar, papu. Apa? Individunya. Jadi aji mumpung teh. Ya kan? Satu. Yang kedua apa? Masyarakat juga apa? Ya kayak gitu dibiarin. Nah, biarin aja lah, bukan saya kok. Biarin aja lah, bukan saya kok. Bukan istri saya kok. Bukan anak saya kok. Biarin aja lah. Nggak diingetin. Kenapa? Cuek. Coba lihat naik kereta. Udah jelas nenek-nenek udah begini. Yang jantannya ngapain di sini? Tidur. Cuek, Pak. Biasa cuek. Ya, Bu ya. Silakan, Bu. Enggak. Udah bangun dia. Saya bilang, Mas, ibu-ibu. Ya, Mas, ibu-ibu, Mas. Tuh ketawain sama teman-teman yang, malu dong lu, badan aja gede, tidur gitu, dia cuek aja dia. Coba, di kereta kayak gitu, ada gitu, ada wanita hamil, berapa kali kita naik kereta kita temui yang begitu, udah megang perut begitu, masih duduk, digini-giniin itu perut di depan muka, tetap aja, Masya Allah, kenapa? Cuek, masyarakat kita tuh masyarakat cuek, biarin aja, bukan gua, itu, ustadznya juga begitu, biarin aja, bukan jamaah saya. Biarin aja, itu kan Bengkulu, bukan Bandung, bukan Bogor, bukan Jakarta, gitu. Jadi memang problemnya dua ini. Yang ketiga, negara juga membolehkan pornografi, malah menutup situs-situs Islam. Bahkan apa kata salah satu tokoh Islam? Situs Islam lebih berbahaya daripada situs porno. Coba. Ditutup hidayatullah.com, ditutup. Dulu ya, era muslim.com ditutup. Wah, bayangin kalau nggak masa ngamuk itu nggak akan dibuka. Ya, beberapa website teman-teman saya juga di-ban, nggak bisa. Bayangin, berarti apa? Negara juga berkontribusi. Satu, memang website dibuka begitu rupa. Mohon maaf nih, kita orang dewasa semua. Dulu, orang mau dapatkan tayangan porno, itu harus ke Glodok, beli CD-nya. Dulu sebelumnya lagi, beli kasetnya. Sekarang gimana? Setiap orang, setiap tangan bisa download dan bisa sebar. Detik itu juga. Bayangkan apa kata Bunda Eli Risman, betul. Bunda Eli Risman ketemu sama saya, dibilang apa? Ustadz, di otak manusia, mohon maaf, itu di bagian depan ada namanya korpus. Itu kalau sering nonton yang porno-porno begitu, itu hancur, Bu, meleleh. Kalau sudah meleleh, otaknya jadi otak binatang. Jadi kalau jadi otak binatang gimana? Ya itu tadi kayak gitu. Dia nggak nalar lagi gitu. Melihat perempuan dikerjain begitu, itu rasa nalurinya, otaknya udah nggak berpikir lagi. Yang dia pikir apa? Kenikmatan, hajar. Oh, kayak di tontonan yang kemarin. Oh, di tontonan yang kemarin. Saya kemarin ketemu sama Reza Noah, bareng ngisi sama saya. Reza itu drummernya Noah. Dia bilang apa? Ustadz, saya nggak berani di Noah lama-lama. Ustadz, kenapa? Hiburannya Ustadz, kalau nggak mabok perempuan. Ya bosnya kan, mohon maaf, Ariel. Aduh, Ariel tuh Ustadz, udah berapa kali saya ajak untuk hijrah, enggak juga. Kenapa? Ya gitu, dia menginspirasi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menginspirasi kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dari yang melakukan kebaikan dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang menginspirasi kejahatan, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukan dengan tidak mengurangi dosanya sedikit pun. Bayangin, dia membuat video, ditonton oleh jutaan orang. Bayangkan berapa juta orang dapat dosa, pindah ke dia semua. Nah, jadi Bu, kejadian kemarin itu saya juga merasa bersalah. Ustadz-ustadz yang lain merasa bersalah. Berarti dakwah kita nggak nyentuh sampai ke kampung-kampung. Itulah sekarang ini kenapa saya itu dengan teman-teman menggalakkan yang namanya 3 program. Ya nanti boleh mau bantu boleh, sangat boleh. Bahkan saya punya program yang pertama namanya dakwah Quran pedalaman. Jadi saya sama Ustadz Fadlan Garamatan, kenal ya, dai pedalaman Papua. Nah, saya kirim dai, kita kirim dana untuk apa? Mengislamkan ribuan suku-suku di pedalaman. Nias, Bengkulu, Pekanbaru, masih banyak. Terus gimana? Nanti dainya yang kita kirim. Bapak Ibu nggak usah berangkat ke sana. Nggak kuat kita, Pak. Jalan kaki 3 bulan, jalan kaki 2 bulan itu nggak kuat. Kita kirim dainya, kita kirim duitnya aja. Ya kan? Sekecil apapun kirim aja, yang penting bantuan. Ya. Kemudian yang kedua, saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Gimana Bunda? Nggak terjadi kondisi begitu. 5 dari 10 jamaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. Pantes saja. Depaknya paling korup. Pantes saja. Kenapa? Nggak bisa baca Quran. Kalaupun bisa, hanya sekedar baca.
Kemarin survei Susenas tahun 2014, tahu beritanya? 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Dikasih Quran gini, nggak bisa baca. Tunggu gimana coba? Pantas kayak gitu itu. Jadi gimana? Saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Gimana tuh Ustadz programnya? Saya keliling Indonesia bersama ustadz-ustadz yang lain. Kita ngadakan training 1 hari 6 jam. Yang nggak bisa baca Quran sama sekali 0, bisa baca lancar. Beneran Ustadz, saya mau juga Ustadz, saya belum lancar. Ayo boleh, kumpulin aja 20 orang.